Hai, ketemu lagi pasti di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik kayak biasa. Di pagi hari ini ada saya Ditan Sudiro, ada Nuka Aswita juga yang nemenin Anda pastinya. Dan kita lagi ngebahas tentang JIS, Jakarta International Stadium. Betul Bukan banget. school ya? Bukan. Iya kan namanya mau mirip sih. Ada JIS. Karena di Jakarta juga punya JIS, Jakarta International School. Dari tahun 90-an udah ada malah. Iya, nah ini ada lagi JIS juga, tapi Jakarta International Stadium. Yes, ini Jakarta International Stadium atau yang disingkat JIS ini memiliki sejarah khusus. Jadi sejarahnya panjang, tadi lu udah sempat ngebahas juga ya. Jadi sejarah ini panjang banget sebelum akhirnya diresmikan kepada publik bulan April 2022 kemarin. Jadi pembangunan stadion di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara ini udah melewati 4 kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta. Jadi bukan 2 atau 3, tapi 4 guys. Banyak. Dan ini dilansir dari CNN, 4 Gubernur DKI Jakarta ini memiliki perannya masing-masing dalam pembangunan Jakarta International Stadium. Jadi proyek ini awal mulanya itu tahun 2008. Lu lagi ngapain 2008? Baru masuk kuliah. Baru masuk kuliah? Serius lo? Oke. Baru masuk kuliah. Ini waktu itu Jakarta dipimpin oleh Bapak FB. Fauzi Bowo, Foke. Oke, betul. Yang ini yang gue tadi menyebutnya apa? Sutioso. Oh, tapi sorry. saya ingat gue tuh awalnya Sutioso. Iya, memang. apa yang punya ide saat itu, punya ide. Lapangan BMW kalau nggak salah kan Iya, dia nama punya wilayahnya. ide gitu untuk bangun stadion baru di Jakarta. Awalnya gitu. emang gue inget kok momen itu kok. Dan kalau ngomongin Bapak Fauzi Bowo, gue jadi inget ini kampanyenya. Apa coblos kumisnya? Serius kumisnya. Apa? Oke. Khas banget. Iya, kumisnya memang Pak Foke. Khas banget gitu kan. Dan lahan yang kini menjadi Jakarta International Stadion, dulunya itu merupakan kawasan Taman Bersih Manusia Wibawa atau Taman BMW. Gue baru tahu singkatan BMW adalah Bersih Manusia Wibawa. Ini total luasnya 66,6 hektar dan kawasan ini merupakan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari utang penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum 7 perusahaan swasta. Pemprov DKI pun kemudian menggusur bangunan-bangunan liar di kawasan tersebut pada bulan Agustus 2008 dan akhirnya dilanjutkan oleh Pemprov DKI yang merencanakan membangun stadion bertaraf internasional di wilayah Taman BMW itu. Namun rencananya kehambat karena ada sengketa lahan dan rencana pembangunan stadion itu pun akhirnya sempat menguap. Iya, sempat tertunda. Yes. Kemudian di era kepemimpinan Bapak Joko Widodo nih, akhirnya rencana pembangunan stadion JIS tadi akhirnya kembali terdengar nih. Apalagi saat itu Pemprov DKI Jakarta menggusur stadion Lebak Bulus dan mengubahnya menjadi depo Mass Rapid Transit atau MRT fase 1 Lebak Bulus, Bundaran Hotel Indonesia. Nah, Pemprov DKI pun mencari lahan lagi akhirnya untuk membangun stadion pengganti Stadion Lebak Bulus sebenarnya gitu kan. Dan kala itu Taman BMW menjadi salah satu alternatif pengganti Stadion Lebak Bulus. Jadi pada tanggal 28 Mei 2014 silam, Bapak Joko Widodo yang saat itu masih menjadi orang nomor 1 di Jakarta merencanakan nih pembangunan stadion internasional tersebut. Saat itu Bapak Jokowi menegaskan bahwa pembangunan harus segera dimulai. Gitu. Dan waktu itu Bapak Jokowi masih jadi gubernur ya? Dia Gubernur DKI. Ini kan gitu kan. Dia juga mengklaim bahwa Pemprov DKI itu udah harus mengurus bukti kepemilikan tanah dan mengajukan gugatan sengketa lahan karena kan ada sengketa kan waktu itu. Dan saat itu Bapak Jokowi juga menunjukkan 2 sertifikat yang menandakan bahwa lahan di Taman BMW itu merupakan milik Pemprov DKI. Tapi pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut nggak kunjung terrealisasi, nggak jadi-jadi juga waktu itu tahun 2014. Kemudian akhirnya pada tahun 2017, Bapak Jarod Syaiful Hidayat yang saat itu memimpin DKI Jakarta akhirnya kembali dia merencanakan pembangunan stadion di Taman BMW tersebut. Akhirnya politikus PDIP tersebut meletakkan ini ya, batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan clubhouse dan juga fasilitas olahraga di kawasan yang akan menjadi lokasi stadion internasional di Taman BMW. Bapak Jarod juga mengatakan bahwa Pemprov DKI sudah memenangkan gugatan sengketa lahan di tingkat banding pada tahun 2015. Dan Pemprov DKI juga sudah mengantongi sertifikat hak pakai yang terbit pada tanggal 18 Agustus tahun 2017. Ya, tapi lagi-lagi
masyarakat DKI Jakarta ya mungkin ya di PHP-in lagi gitu ceritanya. Jadi pembangunan stadion tersebut memang nggak kunjung dimulai. Nah akhirnya Bapak Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mulai Oktober 2017 itu mengikuti langkah para pendahulunya dengan merencanakan pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut nih. Dan pada tanggal 14 Maret 2019 Bapak Anies pun memperkenalkan bahwa stadion yang akan dibangun ini bernama Jakarta International Stadium. Pak Anies Baswedan juga mengatakan bahwa gubernur-gubernur sebelumnya ini memiliki andil dalam pembangunan Jakarta International Stadium ya. Dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga menegaskan dan juga menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo atau Jakpro untuk menggarap proyek tersebut. Akhirnya setelah 3 tahun berjalan, Jakarta International Stadium akhirnya rampung pada tahun 2022 ini. Pada 19 April lalu ya, Pak Anies menggelar peluncuran awal atau soft launching Jakarta International Stadium. Saat itu Bapak Anies juga mengatakan bahwa JIS ya merupakan bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa ini mampu kok mempersembahkan karya kolosal, karya yang tidak hanya setaraf nasional tapi juga bisa mendunia. Iya, karya yang kelasnya internasional. Iya, mendunia. Gitu. Dan ini kabar-kabarnya juga nih, selain Jakarta International Stadion, Bapak Anies ini saat ini lagi membangun Museum Rasulullah di wilayah Jakarta Utara juga. Dan proyek ini letaknya tuh ada di wilayah Pantai Ancol. Dan museum ini nantinya akan menjadi satu dari 2 museum di dunia. Yang satu tuh ada di Madinah dan satunya lagi ada di Jakarta. Wow, luar biasa, Masya Allah kalau memang sampai bisa, maksudnya kayak Jadi gitu ya? jadi gitu ya Museum Rasulullah gitu, kita nggak perlu jauh-jauh lagi ke Madinah, tapi kita bisa aja meluncur, misalkan aku di Bekasi nggak apa-apa deh ke Jakarta Utara. Gue bela-belain deh guys ya gitu, karena Ke Ancol ya? ke Ancol gitu kan, ya siapa sih yang nggak mau ngelihat gitu loh kan, tentang Rasulullah gitu kan. Mengenal lebih dekat juga Mengenal lebih dekat kan. dan mungkin ada beberapa hal yang belum kita tahu. Kita bisa lihat di sana, kita bisa belajar nambah wawasan juga. Tapi setidaknya oke lah ya, mudah-mudahan itu jadi. Yes. Kita apresiasi juga ini tentang JIS Jakarta International Stadium. Akhirnya di tahun 2022 ini masyarakat Jakarta dihebohkan karena wah, Jakarta punya tandingan nih selain apa? Senayan. Senayan, Selain GBK, gitu, Gelora Bung GBK, Karno di betul. lapangan bola di Senayan itu. Dan Betul. uniknya ini waktu awal-awal udah sudah diresmikan, sebelum diresmikan kan udah jadi tuh stadionnya. Itu masyarakat boleh menggunakan lapangan sepak bola tersebut, Jakarta International Stadion, dengan gratis. Jadi cuman kayak daftar aja gitu. Gue bahkan sempat ngeliat ada video main bola, jadi kameranya ditaruh di kepala gitu. Oh ya? Sama wasitnya. Oh oke. Seru juga, menarik ya. Dan itu gratis, jadi nggak dipungut biaya Iya, tambahan itu kan untuk warga Jakarta. Sebelum soft launching mungkin Iya, betul. sebelum soft launching gitu. Betul, tes lapangan. Iya. Ya mungkin maksudnya memberikan apresiasi kepada masyarakat saking excitednya dengan stadion yang baru gitu kan, atau mungkin warga-warga situ udah saking happy-nya gitu. Jadi mungkin diizinkan gitu. Yap, bener banget. Dan ini juga merupakan berita yang baik karena kan setahu gue tuh Jakarta ada 2 klub sepak bola gede, satu Persija, satu lagi Persitara. Jakarta Utara juga kan Persitara gitu kan. Tapi tolong ya, maksudnya dijaga. Tolong kalau lagi mau main-main sekedar ke JIS, sampahnya dibuang di tempatnya. Jangan sampai nanti kalian rame-rame di situ, pulang sampahnya ditinggalin gitu aja, dan jadi kotor. Ini juga mengingat, kalau lo inget-inget lapangan sepak bola di Senayan di Gelora Bung Karno itu tahun sebelum Asian Games, itu kan dipersiapkan untuk Asian Games, kursi-kursinya diganti semuanya jadi yang internasional kan. Jadi yang kursi bisa lipat gitu. Betul, modelnya. yang bisa di... Nah, iya, dan waktu itu gue sedih banget. Wow, sedih banget. Jadi fans-fans sepak bola waktu itu timnya menang. Gak tahu kenapa, karena menang dirusak fasilitasnya di GBK. Jangan rusuh dong, sedih guys. Banget gitu. Iya dong. Nah, kalau di GBK waktu itu sistemnya adalah setelah kejadian itu akhirnya sistemnya mereka kan banyak CCTV tuh. Akhirnya pakai CCTV dan pengeras suara. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar aturan seperti duduk kakinya diangkat. Atau duduk kakinya ditaruh di kursi yang depan. Iya, begini. Gitu. Disandarkan di kursi yang depan, itu nanti pakai CCTV, ditaruh di giant screen, di layar besar. Diliatin gambarnya Terus diomongin, Mbak yang pakai
baju merah misalnya gitu. Tolong kakinya gituin. Mbak yang pakai baju merah, tolong kakinya itu jangan sampai lepas dulu. Ya jangan sampai lewat gitu. Baju merah jangan sampai lewat. Iya, jadi sistemnya kayak gitu untuk agar apa ya namanya ya, agar tidak ngerusak lah, biar sadar diri jangan, gitu loh. gitu. Ini Akhirnya ngingetin satu sama lain kan. betul, harus ada hukuman seperti itu sih gitu. Aturan himbauan aja ya, do and don'ts gitu. Yap, dan dibikin. tapi berita baiknya adalah itu adalah kejadian pertama dan terakhir. Akhirnya nggak ada kejadian rusak-rusak lagi di Jakarta. Alhamdulillah. Di Jakarta ya, nyampah ya. tuh. Tapi merusak stadion tuh udah enggak gitu. Jadi Maksudnya udah lebih gini, dewasa. Jadilah fans yang dewasa, betul, bijak gitu. Kalian jaga kebersihan. Ini kan demi, ya ampun, ini punya kalian juga kali, gitu kan ibaratnya. Iya, punya gitu. kita juga harus Ini punya jaga. Indonesia, berarti punya seluruh masyarakat Indonesia. Berarti Harus punya kita kalian jaga juga. bareng. Harus kita jaga bareng biar kita nanti di mata internasional, oh Indonesia ini bersih. Iya, nah kan kalau tadi di GBK yang gue cerita banyak fasilitas yang rusak tuh, kursi yang waktu dulu banget sebelum Asian Games, kursi, railing dan segala macam. Nah ini kalau di Jakarta International Stadium tuh fasilitasnya setahu gue lebih keren daripada di GBK. Jadi penasaran, kamu udah pernah sana belum? Penasaran, gue belum. Iya, gue juga belum. Aduh, Nora deh. Ya udah deh, daripada kita penasaran, habis ini kita mau bahas Yes. ya ada fasilitas apa aja dan bagaimana sih tentang, pokoknya masih bahas Jakarta International Stadium. Makanya untuk kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi ya millennials, pastinya masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka Zita di sini dan juga ada Ditan Hai. Sudiro. Ada saya Ditan Sudiro pastinya, dan kita berdua masih ngebahas mengenai ini nih, yang baru di Jakarta ya, Iya, Jakarta International Stadium atau JIS. Ingat Ini ya, JIS. bukan school ya, stadium ya. Oke, sebelumnya kita udah ngebahas sejarahnya. Jadi udah awalnya itu tahun 2008 yang resminya Bapak Fauzi Bowo. Tapi seingat kita berdua, Sutioso. Bapak Sutioso dari sebelumnya udah ngomong. Maksudnya yang punya gagasan ide gitu. Gitu kan, kita udah ngebahas Pencetusnya. sejarahnya, dan kali ini kita bakal ngebahas fasilitas apa aja sih yang ada di Jakarta International Stadium gitu kan. Iya, betul. Karena kan ini si JIS ini, Jakarta International Stadium ini merupakan salah satu, iya kategorinya mega proyek skala dunia gitu kan. Menempati lahan seluas 22 hektar di wilayah Jakarta Utara gitu kan. Dan stadion yang digadang akan jadi markas Persija, semoga ya. Ini mereka siap untuk menjadi kebanggaan warga Jakarta, bahkan Indonesia juga. Dan ini tuh kalau lu perhatikan stadionnya, kalau menurut gue kayak itu sih liga-liga Inggris. Kayak klub-klub Liga Inggris gitu loh, stadion yang di sana gitu loh. Dan nanti itu jarak antara pemain dengan lapangan atau penonton deket banget yang gue bilang itu. Jadi nggak ada batas, nggak ada trek larinya dari kursi tribun penonton langsung ke lapangan sepak bolanya. Dan did you know guys bahwa ini tuh menelan biaya pembangunan mencapai triliunan. Ya iyalah, gede banget soalnya. Percaya. Oke, kita bakal ngebahas ya, ini dia nih sederet feature fasilitas Jakarta International Stadium. Yang pertama nih, kelihatan banget, gue udah lihat videonya soalnya rumput stadion di Jakarta International Stadium ini kelas dunia. Jadi stadion JIS ini menggunakan rumput hybrid. Hybrid itu kayak gabungan antara sintetik dengan yang asli, dan ini memiliki ketahanan 3 kali lebih lama dibandingkan rumput natural. Dan rumput ini adalah perpaduan antara rumput sintetis dan juga rumput natural yang bisa dipakai sampai total 1000 jam pertandingan. Rumput stadion JIS juga dikabarkan setara dengan rumput stadion Allianz Arena di Jerman, Munchen. Kandangnya Bayern Munchen. Keren ya? Keren banget. Terus oke, yang selanjutnya ada fasilitas apa aja? Tenang, ini ada, ternyata katanya ada kapasitas bangku penonton. Ya, jadi kalau kalian mampir ke tribun penonton, gokil banget sih. Karena kursi penontonnya ini ya, ini berwarna orange guys. Jadi mirip banget dengan lapangan sepak bola di Eropa. Gitu katanya. Total ada 80.000 kursi yang disediakan untuk penonton. Jadi jumlah kursi tunggal itu merupakan yang terbanyak di Indonesia dan melebihi kapasitas Stadion Gelora Bung Karno yang di sana hanya tersedia 77.193 kursi. Nah, kalau Jakarta International Stadium juga punya fasilitas sky viewing deck di ketinggian 70 meter. Dia ini adalah lapangan latihan, ada restoran, ada ruang VIP dan juga ada ruang ganti yang pastinya
mewah. Iya, jadi permasalahan sepak bola di Indonesia tuh kayak gitu. Kadang lapangannya bagus tapi ruang gantinya Bapuk ya? ya gitu. Iya, wassalam. Sedih deh pokoknya Sedih, gitu kan. gitu. Nah baguslah kalau ini akhirnya udah mulai mikirin nih selain lapangan dan rumput, juga mikirin fasilitas-fasilitas lain seperti ruang ganti yang kualitasnya juga harus internasional gitu kan. Dan stadion ini juga kategorinya multi-event dengan luasnya yang hampir 300.000 meter. Dan tinggi 70 meter stadionnya. Di Jakarta International Stadium ini juga dilengkapi dengan lahan parkir yang luas yang bisa menampung sampai dengan 800 kendaraan, mobil maksudnya, termasuk untuk lahan parkir VIP dan juga VVIP. Selain itu area parkir juga bisa menampung sampai dengan 100 bis. Wah, gede pokoknya ya. Dan ini nggak hanya mengacu kepada standar FIFA aja, Badan Organisasi Sepak Bola Dunia. Jakarta International Stadium juga didesain memenuhi standar untuk konser musik dan juga hiburan. Jadi kalau misal lagi nggak ada pertandingan nih ya, lagi nggak ada pertandingan sepak bola, stadion ini bisa beralih fungsi menjadi stadion yang dengan kegiatan musik berskala besar dan juga bertaraf internasional. Ih, seru banget. Dan selanjutnya, fitur menarik di JIS ini adalah ramah disabilitas katanya. Jadi dari 82.000 bangku penonton, ada 200 diantaranya dirancang khusus untuk penyandang disabilitas. PT Jakpro juga menyiapkan puluhan lot parkir dan juga ada toilet khusus yang ramah penyandang disabilitas. Nggak lupa juga ya, ada jalan menuju JIS juga didesain dengan tingkat kemiringan 3 derajat untuk memudahkan para penyandang disabilitas. Biasanya kan mereka suka ada yang pakai kursi roda, jadi lebih mudah gitu. Bukan anak tangga. Bukan, tapi yang panjang langsung gitu biasanya kan. Tanjakan atau turunan gitu kan. Betul. Oke, dan stadion ini juga masuk dalam kategori ramah lingkungan. Jadi Jakarta International Stadium ini termasuk stadion pertama di Indonesia yang dibangun dengan konsep berkelanjutan atau sustainability. Ada fitur hemat energi dan juga ramah lingkungan yang diwujudkan dengan penggunaan panel solar dan juga sistem zero runoff yang enggak membebani pembuangan air ke saluran kota. Jadi airnya digunakan lagi. Seluruh ruangan dan juga taman di kompleks stadion ini juga menggunakan lampu LED yang lebih hemat energinya. Dan menurut pengelola, untuk kebutuhan siaran, pencahayaan lapangan, ini menggunakan spot lighting khusus. Jadi bukan lampu asal-asalan, tapi spot lighting khusus, bukan lampu tembak asal-asalan. Dan infonya nih, Jakarta International Stadium juga udah mendapatkan sertifikasi Green Building Grade Platinum. Keren ya? Keren banget guys. Dan atapnya katanya bisa buka tutup. Oh. Keren ya? Bukan cuma warung yang buka tutup ya? Oh bukan. Bukan Tan, hati gue juga gitu kadang iya, gue buka mau ngomong tutup. gitu gak enak. Ini ternyata JIS Atau stadionnya ya? ngikutin gue, buka tutup gitu kan, masuk angin lah lama-lama. Dan nantinya JIS ini akan menjadi stadion pertama di Indonesia yang menggunakan sistem retractable roof ya, atau stadion yang atapnya bisa dibuka dan bisa ditutup guys. Jadi sistem ini memungkinkan banget untuk penggunaan stadion lebih optimal tanpa terhalang kondisi cuaca apapun. Jadi kalau hujan nanti bisa ketutup ya kalau cuacanya buruk ya. Jadi pertandingan akan tetap bisa main kalau memang lagi ada gitu. Dan ini juga rencananya akan dipersiapkan untuk Piala Dunia Under-20, Piala Dunia sepak bola ya. Jadi Piala Dunia sepak bola Under-20 itu harusnya tahun 2020. Oh iya. Pandemi kan mundur. Diundur. Kasihan pemain-pemainnya, usianya udah naik, udah nggak 20 tahun pemain-pemainnya. Ya nggak jadi dong. Makanya. Nggak jadi dapat hepeng. Ibaratnya ya. Oke, dan stadion JIS ini menjadi salah satu arena perhelatan Piala Dunia Sepak Bola Under-20 rencananya. Setelah sebelumnya menerima 3 penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI ya. Jadi PT Jakarta Propertindo atau Jakpro ini menyebutkan bahwa pihaknya saat ini tengah mengoptimalkan waktu untuk mempersiapkan JIS menjadi salah satu arena turnamen para calon bintang sepak bola itu. Hal ini setelah FIFA memutuskan untuk menunda kick-off Piala Dunia sejak Piala Dunia sepak bola Under-20 di Indonesia sampai dengan tahun 2023 karena pandemi COVID-19 ya. Dan berdasarkan laporan dari Daily Mail pada 20 Februari tahun lalu, stadion ini masuk dalam 10 stadion termegah di dunia. Wow. Yap, dan itu dia tadi fasilitas-fasilitas dan juga fitur kemegahan Stadion JIS Jakarta yang udah kita rangkum ya. Iya, itu tadi ya. Mudah-mudahan siapa tahu nanti ke depannya ada fitur-fitur yang lebih canggih lagi dari JIS. Kita nggak tahu juga sih ya. Yes. Gitu. Kita harapan ini menjadi stadion kebanggaan
Indonesia juga di luar kita punya banyak stadion yang juga Harapannya bagus. seperti itu ya. Jadi ada satu hal nih yang sebagai penggemar sepak bola agak gue takutkan. Jadi kalau banyak di daerah-daerah di Indonesia itu bangun stadion dan nggak jadi stadionnya. Jadi cuma setengah mangkrak. Mangkrak jadinya. Atau stadionnya jadi nih, tapi nggak digunakan, nggak diurus. Jadinya kan jelek lagi. Iya, cuma mangkrak monumen lagi. aja. Nah, Dia udah jadi nih, terus dipakai setahun 2 tahun, abis itu nggak tahu kenapa nggak dipakai lagi stadionnya. iya jangan dong Itu ya. banyak loh. Anggarannya kan udah banyak nih keluar untuk bikin stadion gitu kan. Ya mudah-mudahan dipakai memang sesuai dengan fungsinya. Iya, kejadian kayak gitu tuh banyak banget terjadi dan itu sedih banget buat gue yang ngefans sama sepak bola gitu kan. Jadi stadionnya ada, udah jadi, terus dipakai beberapa tahun, abis itu ditinggalkan. Oh, Ditinggalkan dan nggak diurus. kenapa sih? Nggak tahu. Banyak alasan ya? Banyak Atau lah. mereka bikin stadion baru lagi? Enggak. Nggak juga. Ya makanya sedih Karena kan. memang nggak ada anggaran. Entahlah, nggak tahu lah. Ya mudah-mudahan sih kalau JIS ini tetap bisa terawat sama seperti Harapannya soalnya stadion-stadion yang lain kayak GBK apa. soal tadi kan kita udah ngebahas fitur-fiturnya canggih loh. Sayang banget Ya kalau nggak iyalah bisa diurus. buka tutup gitu kan. Segala Jadi nggak macem, rumputnya juga mempengaruhi permainan. kualitasnya bagus. Bagus lah, parah sih. Makanya harapan gue adalah stadion ini benar-benar jadi stadion milik Jakarta dan diurus sama kita gitu. Jadi benar-benar digunakan. At least kalau misalnya tidak digunakan oleh klub dari kota tersebut kayak mungkin Persija atau Persitara gitu, tapi bisa tetap digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Maksud gue gitu, yang biasa main bola di lapangan ABC Senayan bisa ke sana. Bener. Ibaratnya kayak gitu. Nanti kita tinggal cari tahu ya biaya sewanya berapa biasanya. Kemarin sih nggak bayar tuh awal tahun kok nggak salah. Ya awal tahun gitu. Tapi di sana nggak ada trek larinya sih ya. Nggak ada. Kayak di GBK kan sekarang udah boleh nih untuk umum. Tapi kita kalau mau masuk biasanya kalau hari-hari biasa 100.000. Harga Untuk tiketnya. masuk ke dalam Iya, stadionnya. kayak kita mau lari, mau workout, Baru tahu, gitu-gitu. gua pikir di luarnya. Lo mau foto di dalam. Yang di dalam bayar 100.000. Gue pikir di luarnya. baru Enggak, tahu. bayar 100.000 yang buat di dalamnya gitu. Menarik Jadi nih informasi dibuka. baru yang gue. Iya, makanya. Oke, kita masih punya informasi menarik lagi. Yes. Masih membahas soal JIS lagi ya? Ya kan? Kita masih mau bahas lagi soal JIS karena nih banyak banget pembahasannya yang masih belum kita sampaikan. Udah enggak, sebenarnya. udah. Udah Sekarang kan beres gue dong. yang error ya. Kok Tadi jadi lo yang error ya? Jangan kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Untuk Indonesia lebih baik.